Sementara itu, saudara, dari hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian diduga pelaku merupakan orang yang datang untuk menarik motor yang tertunggak selama 2 bulan. Berdasarkan keterangan dari kakak korban, sebelumnya seseorang menghubunginya untuk bertemu guna menarik motor yang mengalami tunggakan cicilan 2 bulan. Karena sibuk, kakak korban meminta untuk bertemu di sebuah rumah makan. Namun karena tidak bertemu, diduga pelaku langsung menuju rumah korban di Jalan Sungai Poso. Korban yang hanya seorang diri langsung memberitahukan ke kakaknya kalau 2 orang yang hendak menarik motor sudah berada di rumah. Korban pun sempat memfoto dan mengirim foto pelaku ke handphone kakak korban. Pelaku sebenarnya sudah 2 kali datang, yakni sore dan malam hari. Beberapa jam kemudian, kakak korban menerima kabar kalau adiknya telah menjadi korban perampokan dan mengalami luka di bagian leher. Pas sekitar jam 4:30 sore kemarin, adik saya chat lagi, katanya itu orang datang lagi, cuma 2 orang. Nah, tidak lama begitu, adik saya chat lagi, dia bilang sudah masuk di ruang tamu sama di depan TV di meja makan. Itu setelah habis dari situ sudah tidak ada komunikasi lagi. Nah, meski telah memiliki ciri-ciri dan data pelaku, polisi masih menyelidiki motif pelaku. Karena motor yang rencananya akan ditarik masih berada di rumah korban, namun 2 handphone korban hilang di bawah pelaku. Sekarang masih anggota saya masih bekerja mengumpulkan data-data sama saksi-saksi di sekitar TKP. Ya. Kalau untuk debt collector sudah gitu. Nah, kalau itu nanti ini pun kolektor juga masih kita dalami sekarang, apa betul kolektor ataukah dia kolektor palsu. Nanti kita pelajari semua itu. Kasus dugaan pencurian dan kekerasan ini masih ditangani Polsek Makassar dan pelaku saat ini masih terus dikejar. Arif Tirtana, Kompas TV.